kembali. Hari ini memang saya sengaja untuk mengatur jam dan hari untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Guru. Tujuannya sih sama untuk sharing, sekaligus mudah-mudahan nanti persoalan yang saya alami mudah-mudahan bisa ditemukan jalan keluar melalui diskusi ini. Beberapa hari ini, belakangan ini, saya sedikit terganggu dengan situasi pembelajaran di kelas, di mana ada salah satu orang anak tingkat konsentrasinya itu menurun sekali, Pak Guru. Saya juga belum mencari tahu secara jauh, tetapi kemarin saya coba tanyakan itu melalui teman dekatnya, dan memang belum ada jawaban, belum ada gambaran dari teman dekatnya. Kira-kira itu mungkin gambaran umum dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya begitu ya. Iya, Di kelas kemarin bahwa memang ada satu anak yang mengganggu konsentrasi Pak karena dia tidak seperti teman-teman yang lainnya. betul sekali Pak Guru. Apakah ya, begitu ya. Baik. Apakah Pak Enzi sudah cari tahu kira-kira apa persoalan sehingga kenapa si anak tersebut saja yang tidak konsentrasi? Kenapa dia tidak seperti teman yang lain? Mungkin Pak Enzi sudah pernah mengidentifikasi persoalan, mencari tahu apa penyebabnya sehingga anak itu tidak konsentrasi saat Pak Enzi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau untuk mencoba mengidentifikasi sekaligus mencari tahu sebab dan akibat, memang sejauh ini saya belum menanyakan langsung kepada murid tersebut Pak Guru. Tetapi kemarin saya coba cari tahukan itu melalui teman terdekatnya. Kebetulan teman terdekatnya itu bersebelahan tempat tinggalnya di rumah. Temannya juga ini belum ada gambaran, belum ada informasi terkait dengan perubahan yang dilakukan, sehingga saya juga sampai hari ini belum ada gambaran secara umum. Tetapi perubahan itu sedikit terganggu buat saya karena memang anak-anaknya memang aktif Pak Guru, aktif di kelas. Tetapi ini sudah pertemuan kedua. Biasanya kalau anak aktif tiba-tiba ada perubahan begitu, kita sebagai guru terlebih saya merasa kenapa ini anak-anak ini, begitu Pak Guru. Baik Pak Encik, mungkin ada usaha lain selain Pak Encik tanya ke temannya, mungkin ada upaya lain supaya bisa menemukan persoalan dari anak tersebut. Kira-kira ada tidak usaha lain atau cara lain agar Pak Encik tahu benar apa persoalan dari anak tersebut? Baik Pak Guru, tentu ada. Kebetulan ini kan baru pertemuan kedua kami di semester ini Pak Guru. Nanti kalau misalnya persoalan yang sama atau perubahan yang sama itu tetap saya lihat pada proses pertemuan pembelajaran berikutnya, maka tindakan terakhir mungkin saya akan coba panggil murid tersebut untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Kenapa konsentrasi belajarnya di dua pertemuan yang sudah kami jalankan ada penurunan konsentrasi begitu. Nanti kalau pertemuan ketiga ini Pak Guru tidak ada perubahan, maka akan saya komunikasi langsung dengan murid tersebut Pak Guru. Begitu. Baik, terima kasih Pak Encik. Saya yakin strategi atau langkah yang diambil oleh Pak Encik itu sangat tepat. Namun demikian, mulai kapan atau kira-kira kapan mulainya Pak Encik melakukan pendekatan secara khusus biar anak ini cepat kembali normal atau bisa berubah seperti teman-teman lain? Bisakah Pak Encik memberikan target waktu atau kapan mulai melaksanakan kegiatan itu? Ya, rencana saya Pak Guru untuk saya komunikasikan langsung nanti
itu nanti akan kami jalankan atau kami lakukan pada saat pertemuan hari Rabu. Kebetulan di kelas murid tersebut saya ada jam. Kalaupun nanti ada perubahan pada saat proses pembelajaran berlangsung, anaknya kembali aktif, tetapi akan saya tetap tanyakan ada apa dengan dirinya di 2 pertemuan sebelumnya, begitu. Biar nanti tidak miskomunikasi antara saya dengan dia, Pak Guru. Kadang-kala kan saya selaku guru kadang-kadang memberikan penilaian itu hanya dari tampilan luar saya tidak pernah mengidentifikasi secara mendalam. Tapi di pertemuan ketiga ini nanti, kalaupun dia ada perubahan, akan saya tanyakan ada apa dengan situasi batin, situasi dirinya di 2 pertemuan sebelumnya. Itu mungkin langkah yang akan saya ambil di hari Rabu yang akan datang, Pak Guru. Begitu. Baik, luar biasa Pak Encik telah menentukan langkah yang tepat untuk mengantisipasi tentang anak yang tidak konsentrasi. Saya yakin dan percaya anak tersebut pasti bisa berubah kembali seperti semulanya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Encik bahwa sebenarnya anak tersebut itu anaknya yang aktif dalam kegiatan pembelajaran selama ini. Hanya beberapa minggu terakhir saja yang Pak Encik merasa dia tidak aktif. Kurang lebih begitu kan Pak Encik? Benar sekali Pak Guru. Oke, baik sudah. Saya rasa karena memang waktu untuk kita diskusi ini sebentar lagi kita akan kembali ke kelas. Yang terakhir saya ingin menanyakan kepada Pak Encik, kira-kira bagaimana perasaan dari Pak Encik ketika kita telah berdiskusi panjang tentang anak ini tadi. Apa yang Pak Encik rasakan sekarang? Baik, perasaan saya saat ini Pak Guru, saya sangat senang, lega, karena memang saya berpikir bahwa sekecil apapun persoalan, maukah persoalan kecil ataupun besar, jika itu dikomunikasikan, maka tentu akan menemukan jalan yang baik. Sehingga sharing singkat ini sudah memberikan kelegahan tersendiri buat saya untuk nanti saya bisa ambil tindak lanjut terkait dengan murid yang mengalami persoalan di 2 pertemuan yang saya sudah alami beberapa hari ini Pak Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya ucapkan selamat ya Pak Encik. Sekarang kita kembali bertugas. Terima kasih Pak Guru. Jamnya sudah berakhir. Baik, selamat siang. Selamat siang. Oke, baik, pas waktunya 15 menit tepat. Oke. Sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua. Pak Encik sebagai coach-nya, saya sebagai coach-nya. Oke, nanti lihat sama-sama waktunya di situ Pak Guru. Ya, siap-siap. Oke, baik. Baik, selamat siang Pak Mancek. Selamat siang Pak. Terus terang saya hari ini cukup bahagia karena pertemuan kita hari ini memang sudah dikomunikasikan dari beberapa hari yang lalu oleh Pak Guru. Saya berpikir dari kemarin pertemuan ini mungkin ada sesuatu hal yang mau disampaikan, mungkin terkait dengan tugas atau hal-hal lain yang bisa di-sharingkan hari ini. Saya mungkin langsung saja Pak Guru, kira-kira apa yang mau disampaikan atau apa yang mau dikomunikasikan di pertemuan kita hari ini, Pak Guru? Baik Pak, terima kasih. Tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak atas waktunya Bapak boleh sharing bersama saya pada kesempatan ini. Terus terang Pak, sengaja saya memang janjikan kemarin informasi lebih awal terkait dengan apa yang mau saya perlu sampaikan hari ini, yakni tentang persoalan yang saya hadapi di kelas, khususnya pada saat saya mengajar. Terus terang saja Pak, saya merasa terganggu dan juga merasa tidak nyaman di kelas karena hampir sebagian anak
eh, tidak mengikuti atau tidak konsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Sehingga hal ini yang saya merasa tidak nyaman di kelas. Mengapa demikian? Kenapa kebetulan Pak, saya memang baru ini yang kedua kali baru masuk di kelas 11 setelah sebelumnya anak-anak ini kan masih kelas awal, sekarang baru masuk ke kelas 5. Hal itu yang membuat saya rasa tidak nyaman, Pak. Kenapa sampai mereka tidak mendengarkan saya, seolah-olah sikapnya itu sangat tidak antusias. Kurang lebih begitu, itu persoalan yang saya hadapi, Pak. Sehingga saya minta kesempatan Bapak untuk sharing saya punya persoalan ini. Baik, saya coba tangkap sedikit bahwa Pak Mancek merasa tidak nyaman, begitu. Iya Pak, ya. Dari ketidaknyamanan itu Pak Guru, dari ketidaknyamanan itu Pak Guru, kira-kira penyebab mendasarnya itu apa Pak Guru? Yang bisa dilihat sehingga membuat situasi batin, situasi perasaannya Pak Guru masuk di kelas itu tidak nyaman. Oke. Baik Pak, dalam proses pembelajaran kemarin, itu memang saya memang sudah buat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Namun di dalam kelas, saya hanya menggunakan buku paket yang ada. Ya, saya hanya memaparkan materi sesuai dengan buku paket yang telah disediakan pemerintah. Jadi saya hanya bagi saja buku, lalu diberi kesempatan kepada anak-anak untuk baca. Tetapi tanggapan mereka sepertinya tidak ada apa-apanya di kelas. Mereka sangat tidak antusias lah. Itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Kenapa mereka tidak mengikuti apa yang saya sampaikan, apa yang saya instruksikan? Mungkin jadi seperti itu persoalannya Pak. Itu yang saya lakukan. Saya hanya menggunakan buku paket yang sudah ada berdasarkan rencana pembelajaran yang saya. Kalau boleh saya tahu Pak Guru, apakah pola ini Pak Guru pernah melakukannya pada pertemuan sebelumnya? Bahwa Pak Guru hanya memberikan buku paket? Kebetulan Pak, di pola-pola sebelumnya, di kelas yang sudah masuk ke kelas 6, saya sering juga menggunakan pola ini. Ya. Awal-awal tahun semester ini saya sering menggunakan pola ini. Tetapi masih ada sekian anak yang sangat antusias. Memang tidak semua. Sehingga pola ini saya gunakan untuk kelas 5 yang di tahun ajaran baru ini. Jadi itu ya pernah saya lakukan pola seperti ini Pak. Oke. Tetapi anaknya berbeda baik. dengan yang tahun lalu. Benar. Yang tahun lalu sudah kelas 6. Kurang lebih demikian. Benar. Pola ini kan dilakukan di kelas sebelumnya Pak Guru dan Pak Guru melakukan pola yang sama di kelas yang berbeda. Apakah menurut Pak Mancek pola itu sudah maksimal atau memang perlu ada perubahan karena memang melihat situasi yang dialami oleh anak-anak, kemudian ketidaknyamanan dari Pak Guru tadi selama proses belajar di kelas, apakah pola itu perlu dipertahankan atau memang harus ada strategi lain Pak Guru? Begitu. Oh iya Pak, saya baru terpikir ternyata mungkin pola itu tidak sesuai dengan anak-anak sekarang, tidak sama dengan anak-anak yang lalu itu, yang sekarang sudah kelas 6. Benar. Ini saya akan bercoba untuk berubah pola ini. Kalau bisa di dalam proses pembelajaran, mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu. Atau juga luar biasa. Saya berharap mungkin bisa kalau saya menggunakan media PowerPoint, biar nanti anak tidak hanya melihat gambar yang ada di buku saja. Karena memang mungkin itu yang sesuai dengan tuntutan zamannya Pak. Jadi saya akan mencoba nanti
pola ini apa bisa atau tidak. Tapi saya baru sadar Pak, karena kemungkinan baru sadar tentang perkembangan anak. Tidak sama anak yang tahun lalu di ajaran tahun lalu di saat tahun pelajaran baru dengan yang sekarang. Saya akan coba menggunakan pola lain. Karena memang pola ini tidak berhasil. 2 kali pertemuan ini tidak berhasil. Mungkin demikian, itu tawaran saya Pak. Saya akan menggunakan pola lain, menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Salah satu yang saya gunakan nanti, kita memanfaatkan LCD dan menggunakan PowerPoint. Mungkin itu tawaran ya berkaitan dengan persoalan ini Pak. Saya akan usahakan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Guru. Saya berpikir bahwa Pak Guru sendiri yang mengetahui situasi di kelas. Terus terang saya tidak bisa memberikan solusi karena memang pelaku utama di kelas itu Pak Guru sendiri. Begitu. Selanjutnya Pak Guru, dari solusi yang akan diambil di pertemuan berikut, seberapa yakin Pak Mancek dengan strategi baru ini? Saya yakin Pak, 80-100% anak itu pasti berubah, anak pasti semangat dan pasti antusias. Karena nanti hemat saya, anak mungkin jenuh hanya melihat buku saja. Tapi dengan tawaran saya tadi, menggunakan media, lebih khusus ketika saya sudah mengedit dengan menggunakan PowerPoint, di mana gambar yang mati di buku itu kita rubah, edit sedikit menjadi goyang. Itu yang membuat mereka nanti semangat. Maka saya yakin dengan berusaha sekeras mungkin dengan pola ini, anak-anak di kelas nanti pasti akan lebih semangat lagi dan pasti akan merasa nyaman ketika saya masuk kelas, karena anak melihat hal yang baru terkait dengan media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Ini keyakinan saya Pak. Benar sekali. Terima kasih kembali. Luar biasa sekali Pak Guru. Saya juga mendapat aura positif yang sangat luar biasa dari strategi yang akan diambil oleh Pak Guru untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Di balasannya mungkin kita di ujung sharing kita hari ini Pak Guru, karena kembali tadi apa yang saya sampaikan bahwa pelaku utama di kelas itu Pak Guru sendiri. Tadi Pak Guru sudah memberikan gambaran bagaimana solusi terbaiknya untuk bisa mengantisipasi persoalan itu. Pertanyaan terakhir saya mungkin begini Pak Guru. Bagaimana perasaan Pak Guru setelah bertemu dengan saya dan melakukan sharing dengan saya hari ini? Baik Pak, terima kasih. Tentu kalau berkaitan dengan perasaan saya sangat senang. Saya sangat lega karena dengan bantuan Bapak tadi sehingga saya bisa menemukan cara lain supaya anak-anak di kelas saya nanti lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selama ini saya memang tidak terpikirkan untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan media. Sehingga dengan persoalan ini, dengan banyak hal yang ditanyakan oleh Bapak tadi yang menggugah pemikiran saya, jadi saya sangat bahagia hari ini bisa menemukan sendiri apa persoalan yang saya hadapi di kelas. Dan semoga saja apa yang saya angankan, apa yang saya usahakan pada hari ini, ke depannya yang telah kita bahaskan hari ini dapat membuahkan hasil yang baik di kelas. Mungkin itu perasaan yang saya rasakan hari ini Pak. Tidak bisa digambarkan dengan apa-apa, tapi memang saya merasa lega dan saya senang mendengar apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Mungkin itu perasaan saya Pak. Baik Pak Guru, luar biasa sekali. Saya juga menyampaikan terima kasih sudah melibatkan saya di dalam proses menemukan solusi. Saya berpikir bahwa tidak banyak hal yang bisa saya berikan hari ini, tetapi yang bisa saya ambil hikmatnya bahwa sekecil apapun beban kerja di kelas, penting itu dikomunikasikan. Siapa tahu ke depan ada hal yang bisa saya bantu, yang bisa saya berikan, yang minimal peneguhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa
tugas seorang guru, terlebih khusus Pak Mancek ini sangat berat, di mana ada tugas tambahan lain yang diberikan kepercayaan oleh sekolah, tambah lagi dengan mengajar kelas rendah. Mudah-mudahan persoalan ketidaknyamanannya Pak Guru selama ini bisa segera diselesaikan sehingga Pak Mancek boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perasaan senang dan happy. Begitu. Terima kasih Pak Guru sudah bertemu dengan saya hari ini. Pak Guru silahkan beranjak dari ruangan saya dan kembali melaksanakan aktivitas. Terima kasih. Terima Selamat kasih siang. Pak, selamat siang.